Chapter 545. Hu Meier, awalnya kamu dendam, aku terlalu malas untuk bergabung. Tapi sekarang, kamu ada di kepalaku. Tunggu, kalian. Rasanya enak. Sebuah cahaya terang melintas di matanya, Zuo Fan menyeringai, dan dengan jentikan tangannya dia membuang Hu Meier. Dengan plop, Hu Meier jatuh ke tanah. Wajahnya pucat untuk sementara waktu, dan sorot mata Zuo Fan penuh dengan kengerian. Melambaikan tangannya sesuka hati, Zuo Fan berkata dengan lemah, "Pergi, aku akan menyelamatkanmu untuk saat ini. Tapi masalah ini tidak akan dilupakan, kalian semua harus menunggu Lao Su, aku akan kesulitanmu di masa depan." Hatinya bergetar, Hu Meier tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menatap Zuo Fan dengan gemetar. Tubuhnya bergetar dan dia terhuyung-huyung. Aku lari dengan tergesa-gesa dan segera menghilang. Sekarang dia tidak pernah ingin tinggal di sini selama 1 menit dan 1 detik, karena ketakutan yang ditinggalkan Zuo Fan di dalam hatinya terlalu besar. Awalnya dia datang untuk memakan domba kecil, siapa tahu ini adalah serigala jahat yang besar. Menyaksikan sosok Hu Meier melarikan diri dan menghilang, Kuilang dan Yueling saling memandang. Tubuh mereka bergerak sedikit, dan mereka ingin mengejar mereka. Tetapi melihat wajah tegas Zuo Fan, dia membatalkan rencana ini lagi. Mereka yang tinggal di Sekte Iblis sepanjang tahun, secara alami tahu apa yang kuat adalah kebenaran. Di mana Zuo Fan hadir, bukan giliran mereka untuk mengambil keputusan. Karena Zuo Fan berkata untuk melepaskan Hu Meizi itu, jika mereka bergerak lagi, bukankah mereka akan menamparkan wajah kakek ini? Jadi pikirkanlah sedikit, mereka hanya bisa membiarkan musuh ini pergi sebentar. Menyipitkan mata pada mereka, Zuo Fan mengangguk diam-diam, dan berkata dengan santai, "Kamu masih bijaksana, mengetahui bahwa kamu memberi aku wajah. Namun, ini dapat dianggap menyelamatkan diri sendiri. Kamu benar-benar tidak membutuhkannya sekarang, untuk keluar." Tiba-tiba, kejahatan ditambahkan ke kejahatan, dan aku memberikan kesempatan untuk kembali ke pintu dalam. Apa? Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan tubuh mereka. Dan keduanya saling memandang, dan berkata dengan terkejut, "Kembali pintu bagian dalam?" Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan berkata dengan lemah, "Ya, aku meminta 4 hantu moche untuk menanyakan kamu. Baru-baru ini, mengingat pencapaian kamu di ruang tukang, kelompok mengabadikan para tetua berarti memaafkan kamu. Jika tidak, mengapa Hu Meier terang-terangan memprovokasi setelah berurusan dengan 2 junior? Ini jelas bahwa tarian pedang Siang Zuang ditujukan pada Pei Gong. Jadi begitu. Kuilang dan Yueling tiba-tiba menyadari bahwa mereka belum bergerak sekarang. Jika mereka benar-benar bisa kembali ke pintu batin, akan ada lebih banyak kesempatan untuk balas dendam pada saat itu. Mengapa mereka harus menggunakan tubuh dosa saat ini untuk membuat pelanggaran dan menambahkan kejahatan, dan mereka semua akan dimusnahkan? 2 nyawa untuk 1 nyawa, terlalu boros, rugi. Tapi Steward Zuo, mengapa kamu membiarkannya hidup sekarang dan tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya? Pada saat ini, Kuilang berkata dengan ragu, "Kamu bukan orang berdosa. Kamu dianggap rumah tukang. Murid. Bahkan jika kamu membunuhnya, itu adalah perselisihan antara para murid, aturan pintu memungkinkan. Mungkin, kamu bisa keluar dari tukang, dan kamu tidak boleh ditempatkan di pintu dalam." Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mata Zuo Fan bersinar dengan cahaya yang bijaksana. Dan dia berkata tanpa komitmen, "Jika aku membunuhnya di kamar tukang, Aku takut itu akan membuat orang yang peduli membuat segalanya menjadi lebih besar dan melibatkan orang lain, teman-teman. Mungkin juga aku tidak bisa kembali ke pintu batin, yang bukan yang aku inginkan. Selain itu, aku punya rencana lain, dia tidak cocok mati di tanganku." Keduanya menatap Zuo Fan dalam-dalam, tetapi keduanya tampak bingung. Apakah ada hal lain yang bisa dikatakan? Mengetahui keraguan di hati mereka, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa dan berhenti berbicara. Lagi pula, mereka tidak tahu misteri pertarungan satu sama lain di eselon atas. "Ngomong-ngomong, kamu mencariku, ada apa?" Matanya menyapu di depan keempatnya,
Zuo Fan tahu di dalam hatinya, tetapi dia masih bertanya dengan sadar. Membungkuk untuk memberi hormat, Yue Ling dan yang lainnya sepertinya mengingat tujuan mereka di sini, dan berkata dengan cemas, Stuart Zuo. Kami di sini kali ini karena Yue. Tak perlu dikatakan, aku mengatakan bahwa aku tidak akan menembak lagi, jadi aku pasti tidak akan menyimpannya lagi. Itu sama untuk siapapun yang bersyafaat. Sebelum Yue Ling selesai berbicara, Zuo Fan berbalik dan berkata, satu poin ini, Yuan Lao dan aku sering berbicara tentang iblis, dan dia tahu yang terbaik. Tidakkah kamu tahu bahwa dia tidak ikut denganmu kali ini? Kulitnya terasa pahit, dan Yue Ling tidak bisa menahan diri. Tapi mendesah, mengangguk sedikit. Awalnya, kali ini mereka ingin mengundang Yuan untuk bersyafaat dengannya. Tetapi lelaki tua itu sepertinya sudah lama mengharapkannya, dan itu sia-sia. Melihatnya sekarang, memang benar. Penggemar Zuo ini benar-benar pahlawan sejati, dan tidak akan ada penyesalan tentang keputusannya. Saling memandang, semua orang menghela nafas dan merasa tak berdaya. Namun, pada saat ini, mulut Zuo Fan sedikit terangkat, dan dia dengan samar berkata, namun, kamu berada di sini pada waktu yang tepat. Dan aku hanya memiliki sesuatu untuk kamu lakukan. Pelayan Zuo memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa untuk anak-anak. Instruksi apa yang kamu miliki, bahkan jika Kuilang melewati air dan api. Dia tidak akan ragu-ragu. Kuilang buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yue Ling mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Tetapi dia kecewa, sepertinya dia sedikit bingung dan tidak terlalu positif. Diam-diam tertawa, Zuo Fan tahu bahwa dia tidak sepenuhnya menyelamatkan saudara perempuannya, dan rasa terima kasihnya pada dirinya sendiri secara alami sangat berkurang. Tapi semua ini dapat dianggap sebagai Zuo Fan dengan sengaja. Untuk apa hari ini? Aku tidak perlu kalian berdua melakukan apapun untukku. Masalah ini, aku ingin mereka dua junior melakukannya, melambaikan lengan bajunya, kata Zuo Fan dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa berhenti, mereka berdua bingung untuk sementara waktu, apa yang harus dilakukan kedua anak itu, bukan mereka berdua? Sebuah busur jahat melintasi sudut mulutnya, dan Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membiarkan mereka membantuku berurusan dengan satu orang. Siapa? Semua orang berkata serempak. Hu Meier, apa? Tidak bisa terkejut, keempatnya tidak bisa mempercayai telinga mereka. Zuo Fan ini benar-benar membiarkan kedua junior itu berurusan dengan itu. Hu Meier, Master 3 foto ajaib? Jangan katakan apakah kedua junior ini dapat menyelesaikan tugas ini. Hanya karena nyawa Hu Meier dipegang di tangannya sekarang, dia melepaskannya. Sekarang biarkan kedua junior mengejar untuk berurusan dengannya. Obat apa yang dijual di labu ini? Sudah mengharapkan keraguan di hati mereka, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. Aku meminta mereka untuk berurusan dengan Hu Meier, bukan pada saat ini. Tetapi 3 bulan kemudian, aku mendengar tentang itu. Pada saat itu, kompetisi pintu luar berakhir, dan kompetisi pintu dalam akan segera dimulai. Aku membiarkan mereka mengalahkan murid-murid dalam sebagai murid pintu luar dalam tampilan penuh, itu saja. Ini, mungkin, tidak terkejut, Kuilang berkata dengan tidak percaya, para murid yang dipilih untuk sekte dalam semuanya luar biasa dalam kompetisi sekte luar. Selain itu, dalam 5 tahun memasuki sekte dalam, semua mereka akan dapat menembus para dewa alam. Dan bahwa Hu Meier adalah 3 penguasa Shenzhou, dan bahkan yang terbaik di antara mereka, bahkan jika dia terpilih sebagai murid elit, itu mungkin. Kedua bayi kecil itu, yang bahkan belum menembus alam Shenzhou, dapatkah menghadapinya? Jika pelayan Zuo membenci gadis itu jika kamu melakukannya, Kuilang, aku bersedia melakukannya untukmu. Untuk menghilangkan rasa jijik pelayan Zuo. Kamu kentut, aku ingin membunuhnya. Lakukan sendiri, itu lebih dari cukup. Sekarang, aku ingin membuatnya besar di pintu bagian dalam. Mata Bi menatap penuh, dikalahkan oleh sekelompok junior, memalukan. Kamu dan Yue Ling sebaiknya tidak membalas dendam terhadap mereka dalam 3 bulan terakhir. Kalau tidak aku akan diterima. Zuo Fan mendengus dingin dan berteriak.
Ekspresi wajahnya terasa pahit, dan Kuilang merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana kepala pelayan ini terkadang memiliki pikiran yang dalam, tetapi terkadang dia memiliki temperamen seperti anak kecil, berpikir bahwa satu hal adalah satu hal. Membiarkan dua junior ini memainkan gadis itu di panggung seni bela diri bisa membuat wajahnya malu dan malu. Tapi bagaimana bisa kedua junior ini melakukan hal semacam ini? Mereka semua berada di alam langit yang mendalam. Bagaimana alam yang mendalam bisa mengalahkan alam Shenzhou di dunia? Namun, idenya baru saja muncul, dan ketika dia melihat basis kultivasi Suan Qizong Zuofan hari itu, dia terdiam. Sayangnya, diperkirakan hanya ada monster ini. Basis budidaya Ming Tomorrow Suan Qi, tetapi sekuat puncak Shenzhou, itu benar-benar hal yang aneh. Tidak heran orang-orang ahli. Dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya, Kuilang tampak malu. Stuart Zuo, tidak semua orang di dunia ini seunik kamu. Jika mereka berdua ingin melawan Hu Meier, itu akan memakan waktu 10 tahun. Tahun kemudian, oke. Berhenti bicara omong kosong, aku akan bertanya kepada dua bayi kecil ini, siapa yang mau pergi, dan jangan memaksa mereka. Jika kamu bersedia mengambil tugas aku, Lao Su akan secara pribadi mengajarinya march dan berjanji untuk membiarkannya kekuatannya maju dengan pesat. Hei, bahkan jika kamu menyesuaikannya lagi, tidak mungkin untuk mencapai tingkat kultivasi dari alam tiga dewa dalam waktu sesingkat itu. Jika kamu melakukan ini, tidakkah kamu membiarkan mereka mati? Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setelah menggelengkan kepalanya, Kuilang tersenyum pahit. Tuan Sekte Dalam. Jika seorang murid luar naik ke panggung untuk menantang, murid batiniah berhak membunuhnya? Yue Ling juga sedikit mengangguk, setuju dengan Kuilang argumennya. Tidak lagi melihat dua bos rumah yang berguna ini, Zuofan mengalihkan pandangannya ke Kuigang dan Yuer, dan berkata dengan dingin, bagaimana dengan dua pendapat kamu, terutama Yuer? Jika kamu setuju, untuk meningkatkan kekuatanmu, aku akan mengirimimu pil Tongtian untuk meningkatkan otot dan pembuluh darahmu. Pikirkanlah. Setelah merenung lama, Kuigang akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mundur. Setelah mengambil satu langkah, dia membungkuk meminta maaf kepada Zuofan, menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Dia sekarang telah pulih sepenuhnya dan fisiknya telah membaik. Dia memiliki masa depan yang cerah menunggu di depan. Benar-benar tidak perlu mengambil risiko ini. Yuer sedang merenung sejenak, sinar ketegasan melintas di matanya tiba-tiba, dan dia mengangguk dengan keras, oke, aku berjanji padamu. Gadis bodoh, kamu tidak ingin mati itu saja. Yue Ling tidak bisa menahan amarah ketika dia melihatnya, dan berteriak dengan marah. Yuer tersenyum bebas dan menunjukkan senyum polos, kakak. Meskipun aku tidak peduli tentang hal-hal yang tingkat kultivasi aku tidak dapat menembus di masa depan. Tapi aku tahu bahwa ini telah menjadi penyakit jantung kamu. Kali ini aku memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya dan berurusan dengan wanita yang menyakiti kita secara pribadi. Aku pikir aku bisa mencobanya. Yang terpenting adalah kamu tidak akan menjadi saudara perempuan aku, dan aku akhirnya tidak akan menjadi beban kamu lagi. Bocah bodoh, jangan bicara omong kosong. Kamu tidak pernah menjadi beban bagi kakakmu. Yue Ling cemas, dan dengan lembut menyentuh kepala Yuer, suaranya tersendat. Pada saat ini, Zuofan tiba-tiba datang ke mereka berdua, meraih Yuer, dan berkata dengan dingin, oke, ini pilihanmu. Ikutlah denganku dalam 3 bulan ini. Begitu suara itu jatuh, dia mengambil Yuer dan menghilang. Yue Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Aku melihat sekeliling, tapi aku tidak bisa melihat mereka berdua sama sekali. Hanya teriakan Zuofan yang datang dari jauh, semuanya, dalam 3 bulan, aku akan mengembalikan bulan baru untukmu, tunggu, hahaha. Chapter 546. Di sebuah paviliun kecil di puncak gunung, anggun dan tenang, Hu Meier terhuyung-huyung dan mau tidak mau jatuh ke meja batu. Seteguk darah merah mau tidak mau dimuntahkan. Wajah menawan asli, pada saat ini, juga terlihat sangat pucat dan lemah. Dengan suara menerobos udara,
Sosok Qian tiba-tiba muncul di depannya, tapi itu adalah kakak kedua Liu Su. Melihat tubuh Hu Meier yang terluka parah saat ini, Liu Su tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia buru-buru membantunya berdiri dan bertanya, "Saudari Meier, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Mungkinkah?" Ketika berhadapan dengan bocah bau itu, mereka ditemukan oleh Kuilang dan mereka mengambil kesempatan untuk menyerangmu? Di mana gunanya mereka berdua untuk bertindak? Hanya bocah bau itu, kita berada sudah ada di sana. Itu kesalahan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hu Meier penuh kesedihan dan meratap, ibuku tua benar-benar tahun yang singkat. Dia mengalami kejahatan yang mengerikan, dan hampir tidak bisa kembali. Alisnya berkedip, dan Liu Su penuh dengan keraguan, adik perempuan, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak mengerti sama sekali untuk saudaramu? Hehehe, bukannya kamu tidak mengerti, itu sepadan. Aku tidak mengerti. Ini jelas domba kecil, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi kanibal yang ganas tanpa meludahkan tulang? Jika kita bisa memahami ini lebih awal, aku tidak akan buru-buru mati hari ini, gadis kecil. Hu Meier menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan senyum di wajahnya yang lebih jelek daripada menangis. Kemudian, dia menceritakan keseluruhan cerita Liu Su. Mendengar kejadian ini, Liu Su akhirnya menunjukkan wajah terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Kekuatan anak itu tak terduga, jauh di atas kamu dan aku. Ya, jika tidak aku tidak akan dilumpuhkan olehnya, dan aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Hu Meier menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Alisnya berkerut dalam. Liu Su mondar-mandir di pavilion kecil selama 2 langkah. Wajahnya penuh dengan ekspresi serius, dan berkata pelan, jika Zuo Fan ini benar-benar sangat tersembunyi, maka masalah ini rumit. Tampaknya Suzerain secara khusus merekrutnya ke dalam sekte, dan itu bukan tanpa target. Anak ini benar-benar ada hubungannya dengan dia. Kemudian dia ditugaskan ke ruang tukang, tapi itu agak aneh. Apa rencana raja ini? Kakak kedua, jangan main-main. Melihat mata Liu Su berputar, aku tidak tahu apakah dia bermain lagi ide apa. Hu Meier buru-buru melambaikan tangannya dan memohon, anak itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Jangan main-main dengannya lagi. Kali ini, kita sudah menikah dengannya. Jika kita mengacaukannya lagi, kita mungkin makan. Aku tidak bisa berjalan di saku aku. Hah? Apa? Ini adalah sekte sihir. Tidak peduli seberapa kuat dia, fondasinya tidak stabil. Sulit untuk mendapatkan pijakan, tapi aku sedikit khawatir tentang itu. Bakat direkrut ke dalam sekte, apa rencana raja, dan apa pendapatnya? Apakah akan ada perubahan dalam pemilihan murid elit? Petik 2. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Liu Suding berkata, masalah ini, kita tidak lagi cocok untuk dianggap sebagai pertempuran antar murid. Aku harus pergi dan melapor kepada guru dan melihat bagaimana orang tuanya menanganinya. Mata tidak bisa tidak mencerahkan, Hu Meier tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pemujaan batu. Tidak buruk, sedikit mengangguk, mata Liu Su menunjukkan tatapan licik. Biarkan orang tuanya pergi dan cari tahu apa posisi Zuo Fan di klan. Jika tidak relevan, kita harus meminta master untuk maju, atau murid senior yang telah bergabung dengan tuannya, dan mengambil kesempatan untuk mengakhirinya. Jika tuan itu berguna baginya, maka kita harus mengawasi tukang Fang, mencegahnya membuat jasa apapun, sehingga tuan dapat menggunakan kefasihannya. Selama dia tidak memiliki jasa, kita bisa terus menginjaknya dan membiarkan dia tidak pernah berbalik. Hu Meier mendengarnya, jelas mengangguk, senyum bahagia melintasi sudut mulutnya. Tetapi dia dengan cepat mengerutkan kening, namun, dia begitu kuat. Selama dia menemukan kesempatan untuk menantang murid batin untuk menang di depan para tetua sekte, mudah untuk maju. Kami ingin menekan, aku bisa, jangan tahan. Selain itu, setelah 3 bulan, itu akan menjadi kompetisi sekte dalam. Aku khawatir dia akan menjadi ancaman terbesar kita. Hehehe, poin ini, kita tidak harus khawatir tentang itu. Bahkan jika kamu bertemu dengannya pada waktu itu,
Pada dasarnya kamu bisa menyerah. Itu bukan masalah besar. Liu Su melambaikan tangannya perlahan, kata Liu Su dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba dia mengangkat alisnya, dan Hu Meier tidak tahu apa yang dia maksud. Liu Su terkekeh, matanya melintas di lorong. Kakak, jangan lupa, masa depan akan hancur begitu kamu memasuki kamar tukang. Ada dua tipe orang di kamar tukang, seseorang bersalah. Orang-orang, mereka akan mengakhiri hidup mereka di rumah tukang atau memberikan kontribusi besar untuk mengembalikan status asli mereka. Seperti Kuilang, mereka menjalankan ladang syuro di rumah tukang. Dan telah memperoleh persetujuan dari para sesepuh pemujaan sebelum mereka memutuskan untuk mencabut tuduhan mereka dan kembali ke negara. Tapi ada tipe orang lain, yaitu murid tukang usang. Murid tukang itu sendiri adalah tingkat eksistensi terendah. Bahkan jika kamu bekerja keras, kekuatanmu akan meningkat, sesuai dengan aturan pintu. Dia tidak bisa masuk ke jajaran murid lagi, dia hanya bisa masuk ke pos pemujaan tetua sesuai dengan kekuatannya, untuk memastikan bahwa murid batin ini adalah bawaan dan luar biasa. Meskipun Zuofan ini kuat, dia memasuki kamar tukang. Jika dia bukan tubuh yang memakai dosa, dia ditakdirkan untuk menjadi asal murid tukang tingkat terendah. Dengan cara ini, bahkan jika dia membuktikan kemampuannya, kekuatan untuk semua orang, dia hanya disembah oleh para tetua, dan tidak bisa masuk ke murid elit, bukan kandidat master, kecuali apa? Hu Meier terkejut dan bertanya dengan mendesak. Setelah memikirkannya sebentar, Liu Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata tidak berkomitmen, Sister Meier, jangan pikirkan itu tidak mungkin. Kecuali dia memiliki kemampuan untuk membalikkan alam semesta, bakat penguasa, diakui oleh seluruh keluarga. Jika tidak, aturan klan tidak dapat dilanggar, dan dia tidak akan dapat bergabung dengan barisan murid elit. Petik 2. Zongzi adalah yang paling. Tetapi meskipun demikian, itu juga merupakan percandian. Jika kamu gagal menjadi tuan, ini adalah aturannya, tidak dapat diubah selama berabad-abad. Petik 2. Hu Meier mengangguk dengan jelas dan tersenyum bahagia. Jika ini masalahnya, maka Zuofan menganggapnya serius tidak bisa menghentikan jalan kita. Beginilah adanya, aku hanya khawatir Tuan mengaturnya untuk memasuki sekte. Bukan murid kita, tetapi mereka orang tua yang lebih tinggi. Ada kilatan cahaya di matanya. Wajah Liu Su penuh dengan kekhawatiran, jika situasi mereka tidak stabil, maka pola kita juga akan berubah. Petik 2. Menatap Liu Su dalam-dalam, Hu Meier tampak berpikir dan sedikit mengangguk. Di sisi lain, di tempat terdalam dan terdingin dari pemakaman Housan, ada suara mendengung, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul, dan dua sosok pria dan wanita muncul di sini. Tapi itu persis Zuofan dan Yuer. Mau tidak mau aku mengguncang tubuhnya dan bersin. Yuer segera merasakan angin dingin menusuk tulangnya. Dia memeluk lengannya erat-erat dan melihat sekeliling, matanya penuh ketegangan. Meskipun dia tidak tahu di mana tempat ini, keanehan tempat ini sudah membuatnya merasakan ancaman yang dalam. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan ke-6 dari langit yang mendalam, dan dia dapat ditangkap oleh dingin dan bersin, yang menunjukkan bahwa ini bukan tempat biasa yang baik. Senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Zuofan memandang Yuer di sampingnya, dan berkata dengan santai, Yuer, mulai sekarang, kamu akan dilatih olehku. Tidak peduli apa yang aku katakanlah, kamu harus mengikutinya, meskipun jalan di depan bergelombang, betapapun menyakitkan, bahkan jika kamu mati, kamu harus melakukannya untuk aku. Dan, jangan pikirkan siapapun yang datang untuk menyelamatkan kamu. Di sini aku telah menetapkan melewati penghalang, dengan Kuilang dan Yueling aku tidak dapat menemukan basis Siu sama sekali. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Tanpa banyak kata, Yuer hanya mengangguk ringan, dengan kulit yang sama. Gu Jing tidak melambai, tampaknya hidup dan mati telah dikesampingkan. Meliriknya dalam-dalam, Zuofan tiba-tiba tertawa. Apakah kamu tidak ragu tentang ini? Termasuk kemungkinan hidup dan mati, efek peningkatan kekuatan di masa depan, Del. Tidak.
Yuer perlahan menggelengkan kepalanya, dan dengan lemah berkata, "Aku hanya tahu bahwa kamu memiliki cara untuk mengembalikan otot dan pembuluh darahku seperti semula, dan kamu dapat terus berlatih, itu sudah cukup. Hal-hal lain adalah tidak penting." Menatap wajahnya yang tenang, Zuo Fan sepertinya melihat sesuatu, dia tidak bisa menahan senyum dan mengangguk, bergumam, "Itu bagus." Suara itu hanya jatuh. Zuo Fan tiba-tiba memukul tangannya, menunjuk ke depan tiba-tiba, dan bergumam, "Mengumpulkan Yin, gerbang Tianfu, hantu dan dewa, kumpulkan hatiku." Angin Yin meledak. "Memperkuat pedangku, menembus di langit yang panjang, hancurkan dewa dan hancurkan langit," teriak. Om, sebuah fluktuasi spasial yang jelas tiba-tiba muncul di mata Yuer yang luar biasa. Sebuah gerbang ilusi setinggi lebih dari 2 meter tiba-tiba muncul di depan mereka. Dengan mencicit, pintu perlahan terbuka, tetapi ada warna gelap di dalamnya, dan angin bertiup dan melolong, seperti hantu melolong. Yuer hanya berdiri di dekat pintu, dan terkikis oleh yin dari pintu, dan lapisan es samar telah terbentuk di tangannya, sehingga telapak tangannya langsung kehilangan kesadaran. Ini adalah... Kulit Yuer akhirnya berhenti menjadi begitu tenang, pupil matanya menatap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tanpa sadar tersenyum, Zuo Fan berkata dengan bebas, "Ini adalah pesona 7 tingkat yang aku buat dengan embusan angin. Angin terdingin di kuburan ini berkumpul di sini. Ketika orang biasa masuk, mereka akan tertiup ke keping, dan jiwa mereka akan hancur. Yang pemalu, tidak perlu masuk, lihat saja. Kamu bisa ketakutan." Petik 2. Namun, kamu pengecualian. Karena kamu ingin mati. Petik 2. Ada gempa bumi yang dahsyat, dan Yuer menatap Zuo Fan dengan luar biasa, dengan kejutan di matanya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dia pikirkan? Sambil menyeringai, Zuo Fan melanjutkan, "Sejak pertama kali aku melihat kamu, aku menemukan bahwa anak kamu lebih kejam daripada orang biasa. Tidak hanya untuk musuh, tetapi juga untuk diri aku sendiri. Awalnya aku pikir begitu. Itu adalah sifat iblismu, tapi setelah aku akhirnya mendengar tentangmu, aku menemukan bahwa pada dasarnya ini adalah keinginanmu untuk mati. Karena alasanku sendiri, adikku diturunkan pangkatnya menjadi tukang, jadi aku merasa bahwa aku adalah beban. Di satu sisi, aku berlatih keras, berpikir kamu harus memenuhi harapan saudara perempuan kamu. Di satu sisi, kamu mencari kematian di mana-mana, mengesampingkan hidup dan mati. Aku merasa bahwa bahkan jika kamu mati adalah hal yang baik, kamu gak usah ribet. Jadi, ketika kamu tahu bahwa aku tidak akan menyelamatkanmu bagaimana tersesat dan masih tenang. Hanya karena kamu tidak memiliki keinginan, tidak ada keinginan, kamu kuat, aku benar." Zuo Fan menatap Yuer dalam-dalam, matanya berbinar, seolah-olah dia telah melihat segalanya. Yuer menatap matanya dengan cermat, dan matanya penuh kejutan, orang ini sangat berwawasan luas. Selama bertahun-tahun, bahkan saudara perempuannya tidak tahu pikirannya yang sebenarnya. Yah, bagaimanapun, ini adalah kualitas yang bagus, hanya untuk berlatih seni bela diri canggih yang misterius ini, pisau Yinfeng. Busur jahat melintasi sudut mulutnya. Dan tangan Zuo Fan memancarkan cahaya. Mengeluarkan selip giok hijau zamrud, dan menyerahkannya, metode pisau angin yin ini menggunakan angin yin untuk menghaluskan pisau. Ini jauh lebih kuat daripada metode pedang ajaibmu. Selain itu, otot dan pembuluh darahmu secara inheren cacat, yang hanya nyaman untuk angin yin. Invasi adalah berkah tersembunyi. Jadi aku tidak akan memperbaikinya untuk kamu. Selama kamu beroperasi sesuai dengan metode, angin yin ini akan menjadi pembunuh terbesar kamu. Ambil alih ujian itu, Yuir Suangtong sedikit bergerak, baru saja akan melihatnya dengan tenang, tetapi Zuo Fan sudah menjadi pendorong, dan langsung melemparkannya ke dalam pesona. Tidak ada waktu untuk memeriksa, masuk dan lihat lagi. Ah! Dengan teriakan seru, Yuer didorong ke dalam lubang hitam oleh tangan ajaib Zuo Fan sebelum dia bisa bereaksi dan menghilang. Melihat semua ini, Zuo Fan mengangguk dengan jelas, dan sudut mulutnya melengkung puas.
Hal terpenting tentang pisau Yinfeng ini adalah menghadapinya dengan tenang dan tidak takut akan hidup dan mati dalam pertempuran besar ini. Jika tidak, jika kamu panik, kamu akan ditelan angin. Dapat dikatakan bahwa set pisau ajaib yang dipraktikkan Yuer dibuat khusus untuknya oleh Zuo Fan, dan telah direncanakan sejak lama. Semua yang dia lakukan sebelumnya, termasuk tidak memberinya perawatan, bukan karena Zuo Fan sangat berhati-hati, tetapi karena ini, dia dibawa ke dalam guci. Kalau tidak, hal yang berbahaya, bahkan jika dia setuju, saudara perempuannya tidak akan setuju. Chapter 547. Di pemakaman Housan, angin berhembus dan mendesing, dan akar rambut putih berkibar tertiup angin. Zuo Fan dengan ringan menutup matanya, duduk dengan tenang di atas batu yang terangkat, menarik dan menghembuskan napas dengan ringan, kulitnya tenang. Tiba-tiba, suara fluktuasi spasial yang berdengung terdengar, dan tubuh Zuo Fan bergetar tiba-tiba, seluruh tubuhnya tiba-tiba naik, dan dia menerobos lagi. Setelah lebih dari setengah bulan setelah diganggu oleh Humeyer terakhir kali, Zuo Fan menemukan perasaan terobosan lagi. Dan saat ini menerobos ke alam ke-8 dari langit mendalam dalam satu gerakan. Perlahan membuka matanya, Zuo Fan menghembuskan napas panjang tercekik, mengangkat matanya untuk melihat kegelapan yang dalam di depan, deru angin di dalam seperti melolong hantu. Tapi itu masih ada. Angin kencang, Zuo Fan mengangguk puas. Dalam waktu setengah bulan memasuki hembusan angin dan angin bulan ini, ratapan menyakitkan dari waktu ke waktu di minggu sebelumnya, tetapi secara bertahap, ratapan itu semakin berkurang. Dan sekarang tidak ada erangan, hanya cahaya bilah suara Ming. Zuo Fan tahu bahwa Yuer, gadis itu, telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam barisan besar, dan sudut mulutnya melengkung, mengungkapkan sedikit kegembiraan. Zuo Fan, selamat atas kemajuan pesat kamu baru-baru ini dalam kultivasi kamu. Hanya dalam beberapa bulan, kamu telah mencapai tingkat ke-8 dari alam langit yang mendalam. Ini benar-benar memuaskan, namun, pada saat ini, tawa tiba-tiba terdengar di telinganya. Meskipun ini adalah pernyataan ucapan selamat, pesona kata-katanya penuh dengan ironi dan ironi. Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zuo Fan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sosok abu-abu kabur mengambang di depannya perlahan, dengan napas sedingin es memancar ke seluruh tubuhnya. Xie Wuyu, Zuo Fan berkedip dan berbisik. Meskipun lawan datang ke sini lagi kali ini dalam bentuk roh, Zuo Fan masih bisa mendengar suaranya. Tanpa sadar, Xie Wuyu berkata dengan dingin, panggil penguasa. Oh, penguasa, Zuo Fan mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu apakah Tuan akan datang ada apa? Tidak ada, datang saja dan lihat bagaimana kabarmu baru-baru ini. Mengambil napas dalam-dalam, Xie Wuyu menghela nafas tanpa daya, sepertinya kamu baru-baru ini saat yang tepat. Dalam pesona pemakaman Housan, seseorang dapat berlatih dengan ketenangan pikiran, dan tingkat kultivasinya telah melonjak, jadi sangat tidak nyaman. Hanya saja sekolah ini mengaku kepadamu, tetapi kamu melakukannya tidak peduli sama sekali. Petik 2. Mengapa tidak? Aku tidak melakukannya sekarang. Alisnya bergetar, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menegakkan lehernya, bersumpah. Tanpa sadar mencibir, Xie Wuyu melihat sekeliling dan menghela nafas tak berdaya. Oh, apa yang kamu lakukan? Selain berlatih dengan sadar diri, disinilah aku meletakkan beberapa formasi. Aku tidak tahu apa-apaan apa yang kamu lakukan. Zuo Fan, kemana perginya energimu dalam keluarga Luo? Bagaimana kamu berjalan di bawah sekte ini, begitu pasif dan tidak melakukan bisnis sepanjang hari? Sovereign, pernyataan ini salah. Petik 2. Siapa bilang aku tidak melakukannya? Aku tidak melakukannya. Kamu membiarkan aku melakukan sesuatu, aku melakukannya sekarang. Zuo Fan membusungkan dadanya, menunjuk ke sekeliling, dengan wajah kepercayaan diri. Apakah kamu membiarkan aku pergi jauh-jauh? Pukul pintu para murid elit? Ini cepat, sederhana, dan kasar. Tapi mungkin bukan itu yang kamu maksud. Tentu saja, jika sesederhana itu, aku akan membiarkan kamu melakukannya sejak lama. Apakah kamu melakukan pahala di sini?
Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Xie Wuyu dengan samar berkata, air di sekte Moche ini sangat dalam. Jika kamu memukulnya sepanjang jalan, aku khawatir kamu akan dengan mudah menjadi target semua orang. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Zuo Fan memutuskan untuk mengeluarkan suara. Meliriknya dalam-dalam, Xie Wuyu sedikit mengangguk, kamu adalah orang bijak. Kamu seharusnya menebak bahwa Ben Zong tidak peduli dengan kesalahan masa lalu dari 4 hantu kecil kali ini, dan memberi mereka jabatan Deacon, alasan mengirimmu untuk menjemputmu. Itu karena mereka bekerja di bawahmu dan mudah digunakan. Sekarang, mereka seharusnya menemukan banyak berita untukmu. Ya, strategi ajaib ini ada banyak pihak di sekte. Selain para murid yang bertarung satu sama lain, para tetua di belakangnya juga dihitung oleh organ. Aku pikir itu untuk para murid elit. Semua elit akan dikultivasi dan dikultivasikan terus-menerus. Dan sebagai tuan mereka, tetua dari para tetua secara alami memiliki sumber daya ini. Jadi jika aku terburu-buru dan ingin berbagi cangkir ini, aku takut semua orang akan diserang. Selain itu, Tuan tidak ingin aku membagikan bagian ini. Petik 2. Menatap dengan cermat hantu abu-abu Xie Wuyu, mata Zuo Fan bersinar terang. Setelah merenung sebentar, Xie Wuyu sedikit mengangguk, dan tersenyum. Zuo Fan, kamu benar-benar pintar. Sebenarnya, jika kamu bisa masuk ke pintu bagian dalam, kamu pasti akan diabadikan oleh para tetua dan diterima sebagai murid, tetapi ini tidak ingin aku lihat. Pada waktu itu, kamu hanya salah satu dari penyalur manfaat, tetapi kamu tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Kamu harus memahami bahwa penyakit sekte Moche telah ada sejak lama, dan sulit untuk membasminya, bahkan jika itu aku. Master sekte dan pengusaha hebat tidak dapat memengaruhi kepentingan orang-orang tua ini. Dan karena kepentingan pribadi mereka, banyak murid yang pandai bertarung secara internal, dan bertarung secara eksternal adalah pemborosan. Kekuatan sekte sihir kita semakin lemah. Dalam pertemuan Sangyong terakhir, nadanya tidak sadar, Xie Wuyu tampak untuk mengingat kesedihan masa lalu, dan tidak ingin menyebutkannya lagi, jadi dia melanjutkan, jadi, aku menyebut kamu ke Dafu ketika kamu memiliki kemampuan. Dia akan segera menugaskan kamu ke kamar tukang. Salah satunya adalah untuk menyelidiki kamu, dan yang lainnya adalah kamu tidak ingin kamu terlibat dalam lumpur ini. Lagi pula, orang-orang yang keluar dari tukang tidak memenuhi syarat untuk menjadi elit master. Kecuali milik kamu untuk meyakinkan seluruh keluarga, kamu harus menggulingkan semua manfaat dari tetua mereka, dan kamu harus meyakinkan mereka untuk kalah. Wow! Kamu setara dengan membiarkan aku menamparkan mereka, kamu harus membiarkan mereka menundukkan kepala dan berterima kasih kamu, bukankah ini terlalu sulit bagiku? Matanya sedikit menyipit. Zuo Fan berpikir sedikit, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tanpa sadar tersenyum, Xie Wuyu berkata dengan bebas, aku datang kepada kamu karena itu sulit dilakukan. Apakah kamu tahu bahwa ketika aku pergi ke Huangpu Qingtian, aku bermaksud untuk membiarkannya masuk elit utama, itu sudah cukup menjadi kekuatan tempur yang kuat, tanpa terlalu banyak perencanaan. Tetapi melihat bahwa kamu memiliki bakat seperti itu, sekolah ini mungkin ingin lebih berani dan membiarkan kamu mencapai prestasi yang mustahil ini. Aku ingin kamu di bawah tekanan banyak tetua penyembahan, integrasikan seluruh murid elit, agar tidak kehilangan banyak pasir, Sangyong akan kalah lagi. Ibadah besar lebih menuntut, biarkan kamu mengintegrasikan seluruh sekte, sehingga kamu dikirim ke rumah berguna. Hei, kalian berdua membuat keputusan dengan menepuk kepala kalian, dan kalian tidak pernah bertanya apakah aku bisa melakukannya. Dengan tak berdaya mengelus keningnya, Zuo Fan mendesah pelan. Melihat adegan ini, Xie Wuyu tidak bisa menahan tawa lagi, dan berkata dengan ringan, oke. Sekarang kamu tahu situasi umumnya, jadi bagaimana dengan pencapaianmu? Apa yang akan kamu lakukan? Alisnya sedikit bergetar, dan Zuo Fan menyerang ke depan. Melihat ke arahnya, Xie Wuyu melihat angin gelap bersiul di lubang gelap yang menakutkan. Melihatnya dengan bingung, Xie Wuyu menunggu penjelasannya. Penguasa,
3 bulan dari kompetisi sekte dalam, aku akan menantangmu. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan berkata pelan. Tanpa sadar, Xie Wuyu berkata dengan dingin, aku baru saja mengatakan bahwa jika kamu dapat membiarkan kamu bertarung, aku tidak akan menempatkan kamu di kamar tukang. Pada saat itu, bahkan jika kamu menang, itu hanya penatua Diaken, percuma. Tentu saja bukan aku yang melakukannya sendiri, tapi aku akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Seorang murid perempuan dari sekte luar untuk menantang murid elit sekte dalam. Hidungku sudut mulut Zuo Fan melintasi busur jahat, dan dia tersenyum dingin. Meliriknya dalam-dalam, Xie Wuyu memikirkannya sedikit, dan segera memahami arti sebenarnya dari itu, dan tiba-tiba menyadari, apakah kamu ingin menamparkan wajah orang-orang tua itu di depan umum? Sehingga mempengaruhi mereka? Reputasi. Lebih dari itu, langkah ini adalah melempar batu dan menanyakan arah, untuk mengetahui intinya. Apalagi, aku tidak bisa menyinggung mereka semua, aku harus menarik satu faksi, melawan faksi lain. Aku telah menjalin hubungan baik dengan Kui Lang Yueling sebelumnya, dan tuan mereka adalah Bai Gong dan Qi Gong. Mereka pada awalnya tidak puas dengan dua murid ini, tetapi baru-baru ini murid batin mereka, dalam diskusi dengan harimau hantu. Adalah aku mengambil kesempatan untuk menyingkirkannya, jadi sekarang aku sedang terburu-buru untuk merehabilitasi kedua murid ini. Dengan manfaat bidang syuro, aku mengerti apa yang kamu maksud, sekolah ini akan memanggil dua murid ke sekte dalam sesegera mungkin untuk membantu kamu membangun aliansi. Xie Wuyu mengangguk dengan jelas dan setuju. Tapi segera, Xie Wuyu mengerutkan kening lagi. Hanya saja, bagaimana seorang murid luar bisa memenangkan murid dalam waktu singkat? Hehaha, dengan caranya sendiri. Jadi Master Sekte tidak perlu khawatir tentang itu. Selain itu, pertempuran 3 bulan kemudian hanyalah permulaan. Segera, aku akan mengguncang seluruh sekte. Orang-orang tua itu dengan putus asa menjaga Gunung Emas, akan runtuh sepenuhnya dan tidak bisa menahannya. Namun, ketika orang-orang tua itu melompat dengan cemas, bisakah Sekte Master membantuku? Zuo Fan tersenyum dan menatap Xie Wuyu Dao dengan harapan. Tidak menjawabnya, Xie Wuyu merenung sedikit, dan dengan samar berkata, sekte ini adalah penguasa Sekte Moche. Kamu harus melayani publik dalam segala hal. Ngomong-ngomong, apakah kamu terbiasa dengan aturannya, sekte? Tentu saja, sambil menyeringai, Zuo Fan mengangguk mantap. Yah, selama perilakumu sesuai aturan, aku pasti akan berdiri di sisimu. Sialan, rubah tua, gunakan Laozi sebagai penembak, aku masih tidak ingin mengambil risiko benar-benar licik. Tanpa sadar memutar matanya, Zuo Fan diam-diam berkata dalam hatinya. Tampaknya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Xie Wuyu tidak bisa tidak menghiburnya, Suzerain juga memiliki kesulitan dari Suzerain. Kamu adalah orang bijak, dan kamu adalah yang terbaik menggunakan aturan. Seperti para tetua yang menyembah, kamu tidak boleh dengan mudah melukai murid-murid kamu. Naik, hidup dan mati tidak relevan, ini semua adalah aturan iblis yang penting, kamu harus ingat itu, manfaatkan dengan baik, hahaha. Titik petik 2. Xie Wuyu sepertinya mengingatkannya, Zuo Fanwei setelah ragu-ragu, dia mengangguk dan tertawa jahat. Arti Xie Wuyu sekarang jelas. Jelas untuk menghasutnya dan melakukannya dengan berani. Tidak masalah jika kamu seorang pembunuh. Jika kamu dilindungi oleh Laozi, tidak ada orang lain yang akan mengatakan apapun tentang kamu. Siapa yang menjadikanmu murid tukang level terendah? Tidak peduli dengan siapa kamu bertarung, kamu selalu akan membunuhmu. Itu tidak ada hubungannya dengan hidup atau mati. Selama kamu bisa menang, itu tidak masalah. Ini awalnya identitas bagian bawah sekte, tetapi sekarang telah menjadi payung Xie Wuyu untuk Zuo Fan. Selanjutnya, tunggu saja Zuo Fan menyelesaikan tugasnya dan memutuskan rantai keuntungan internal Mochezong, sekolah tertua. Namun saat ini, para jemaah yang lebih tua dari Zongmen masih belum tahu pengaturan Sang Suzerain, dan mereka masih saling berkelahi, memperebutkan pembagian keuntungan yang tipis. Chapter 548 Assassination. Lihat guru,
Pemujaan Batu, Penatua Agung. Di dalam rumah kayu antik yang agak elegan, dua saudara senior Liu Su dan Hu Meier berteriak dengan hormat, Kuan-Kuan berlutut dan menundukkan kepalanya 3 kali. 3 tetua dengan rambut putih dan janggut duduk di depan mereka. Di antara mereka, tetua di posisi tengah memiliki wajah yang tegas, tepi dan sudut yang tajam, dan pupilnya dalam dan tidak bawah. Dia berdiri di tanah seperti batu. Tapi itu adalah mentor saudara kedua Liu Su, dan pemujaan batu tidak diragukan lagi. Di tangan kirinya ada seorang lelaki tua kurus yang menyipitkan mata. Ketika dia menyapu postur berlutut Hu Meier dari waktu ke waktu, dia selalu mengungkapkan sedikit kecabulan, tetapi itu adalah master batin Hu Meier. Tetua kedua yang dikenal sebagai rubah cabul. Adapun posisi tangan kanannya. Lelaki tua dengan wajah acuh tak acuh dan janggut sedikit berkedut dari waktu ke waktu adalah tetua agung yang bertanggung jawab atas seluruh penjadwalan sumber daya sekte. Meskipun dia hanya seorang penatua, dia dihormati di sekte. Bahkan jika dia disembah secara bermartabat, dia harus sopan untuk 3 poin. Pada saat ini, ketiga orang itu duduk berdampingan di tempat tidur, menatap 2 orang di bawah dengan acuh tak acuh. Dan 1 meter di sebelah kanan mereka, ada seorang pria tegap berdiri dengan hormat, mulutnya lebar, dan matanya penuh keganasan. Bahkan jika dia berdiri diam begitu tenang, dia masih tidak bisa menyembunyikan roh ganas di seluruh tubuhnya, dan itu terus meluap. Hantu macan, meskipun sesak napasmu sulit disembunyikan karena latihan. Tapi kamu juga harus mencoba untuk menyatu, sehingga bisa ditarik dan ditarik kembali dengan bebas. Sehingga bisa menjadi senjata besar. Melirik pria itu, tetua itu berkata pelan. Pria itu buru-buru membungkuk dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, Tuan, atas maksud kamu, aku harus menyimpannya di hati aku." Setelah berbicara, hantu harimau menarik napas, dan roh jahat di tubuhnya tiba-tiba kehilangan setengahnya. Meskipun orang lain masih bisa merasakannya, itu tidak akan begitu penuh. Kulit tetua-tua itu tidak melambai, hanya janggutnya sedikit berkedut, tetapi si Jiong melihatnya, tetapi dia tersenyum ringan dan berseru, harimau hantu layak menjadi master sekte dalam. Kultivasinya sangat indah. Selain itu, alam ketujuh cahaya ilahi, ditambah dengan teknik mendalam tingkat tinggi ini, dan taktik jahat, aku khawatir bukan hanya pintu dalam ini, bahkan di antara para murid elit. Mereka yang bisa bertarung dengannya adalah langka. Tuan benar, kakak memang luar biasa. Aku tidak sabar. Jika bukan karena kita saudara yang menahan, dan jika kakak tetap tinggal dan menjaga dari kita akan berada di elit untuk waktu yang lama. Liu Su mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Semua orang melirik mereka dan buru-buru melanjutkan dengan rendah hati. Setelah mendengarkan Sifu, dia tersenyum dan melihat sesepuh agung di samping. Setelah merenung sedikit, tetua melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata dengan lemah, "Itu tidak menghalangi, harimau hantu tetap untuk membantu kamu memasuki elit. Ini adalah kesepakatan asli." Namun, di antara murid elit, si mengabadikan banyak murid. Ketika saatnya tiba, harimau hantu harus menjagamu. Hahaha, alam ini, harimau hantu telah menghilangkan banyak rintangan bagi kita. Baru-baru ini hilangkan satu sama lain, dan kuota sudah cukup. Mulai sekarang, semua orang akan menjadi orang mereka sendiri, jadi tentu saja mereka harus saling membantu. Mata si Jiongfu bersinar cerah, tidak bisa menahan tawa. Setelah mendengarkan, sesepuh mengangguk sedikit. Di sekte sihir ini, jika kamu tidak membentuk geng, apalagi para tetua, sulit untuk mendapatkan minyak dan air, bahkan murid kamu sendiri, sulit untuk bertahan hidup. Sama seperti beberapa murid lain yang sepenuhnya diharapkan menjadi elit, dalam waktu kurang dari setengah tahun, mereka telah diprovokasi oleh Guihu karena berbagai alasan. Dan pembunuhnya telah sepenuhnya dihilangkan. Saat ini, mereka yang bisa berharap untuk masuk elit adalah murid dari orang-orang ini. Pada saat itu, sumber daya kultivasi yang dialokasikan oleh sekte kepada para murid elit akan dapat menarik banyak manfaat di antara mereka. Sudut mulut sedikit miring, dan pentahbisan batu tidak dapat membantu menunjukkan warna kepuasan,
tetapi segera dia menghela nafas lagi. Namun, aku tidak berharap bahwa Qi Zhongfeng dan Bai Zhongfeng benar-benar dapat menemukan mereka. Begitu banyak tetua yang diabadikan mendukung mereka dan membawa kedua murid itu kembali. Dengan cara ini, dengan kekuatan kedua orang itu, mereka dapat menempati dua tempat lagi. Tidak mungkin. Ada begitu banyak orang populer. Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar murid yang telah memasuki elit adalah milik kita. Para tetua itu menyembah cemburu, dan mereka tidak memiliki murid untuk digunakan, jadi mereka hanya mendukung Qi dan menyembah mereka. Aku dapat mengambil dua dari kami. Ketika kuota habis, mereka juga senang. Tanpa sadar, sambil terkekeh, tetua kedua menyentuh kumis genitnya, dan berkata dengan lemah. Ketika semua orang mendengarnya, mereka mengangguk sedikit. Setelah merenung sedikit, si Jifeng melirik semua orang lagi, dan menasihati, kami kehilangan dua tempat kali ini, jadi mari kita lupakan saja, jangan khawatir tentang itu. Kita makan daging, dan kita harus tinggalkan mulut orang lain. Tang bukan, kalau tidak, kami bersalah atas kemarahan publik, dan kami tidak mudah untuk membersihkannya. Meskipun kami membersihkan para pemain unggulan itu, kami melakukannya secara diam-diam dan tidak meninggalkan pegangan, tapi itu orang-orang tua di sekte mengetahuinya dengan baik. Kami di sini layak untuk menghilangkan kemarahan mereka setiap saat. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, semua orang saling memandang dan mengangguk setuju. Tetapi dengan sangat cepat, Liu Su mengerutkan kening lagi dan berkata, Tuan, aku masih punya satu permintaan lagi. Katakan. Baru-baru ini, Tuan telah pindah dari luar klan. Dia merekrut seorang murid bernama Zhuo Fan dan ditugaskan ke kamar tukang. Murid itu ingin bertanya kepada guru, dapatkah kamu mengetahui dari mana orang ini berasal? Mata Liu Su bersungguh-sungguh menatap si Jifeng dengan saksama. Alisku bergetar tanpa sadar. Si Jifeng belum pernah melihat dirinya sendiri, seorang murid yang tenang dan tenang. Dengan mata cemas seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kenapa? Itu hanya seorang murid yang dihukum ke tukang. Apakah ada masalah? Masalahnya besar, beritahu guru, masalah ini penuh dengan keanehan. Dengan hormat mengepalkan tinjunya, Liu Su berkata. Pertama-tama anak ini dihukum ke kamar tukang segera setelah dia mulai. Itu bukan murid yang dihilangkan atau tubuh yang memakai kejahatan. Ini mencurigakan, kemudian anak ini direkrut oleh raja. Tapi sejak awal, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya, yang merupakan titik keraguan kedua, yang terakhir adalah kekuatan anak ini. Basis kultivasi tingkat ke-7 Ming Tomorrow, tetapi kekuatannya berkali-kali lebih banyak daripada Meyer Junior Sister. Pertarungan Meyer melawannya bukanlah musuh Yi He. Tuan, ada keanehan besar dalam hal ini. Mataku sedikit menyipit, dan alis si Jifu akhirnya berkerut erat, dan dia tenggelam dalam pikirannya, ada hal yang aneh. Jika ada sesuatu yang aneh, itu akan menjadi iblis. Sepertinya, ini adalah tangan dan kaki tuannya. Si Jifu, kamu mengatakan bahwa trik tuannya ditujukan pada kita. Tanda tanya. Bagaimanapun, kami memang telah melakukan trik selama beberapa dekade terakhir. Ujungnya terlalu terbuka. Pada saat ini, tetua juga menatapnya dengan khawatir. Setelah mengambil napas dalam-dalam, si Zong mengerutkan kening dan tetap diam. Butuh waktu lama sebelum matanya berkedip, dan dia berkata, rencana raja tidak dapat diprediksi, dan metodenya kejam. Pada hari kerja, jika kita tidak bisa, itu di sini. Lakukan gerakan kecil secara diam-diam. Jika itu benar-benar dilakukan olehnya, apakah kita masih akan memiliki kehidupan yang baik? Hehehe, dia yang pertama kuat, lalu dia menderita? Tidak peduli posisi apa anak itu dalam situasi keseluruhan Tuan, tarik saja keluar. Jika kamu kehilangan dia, kamu akan menjadi 100. Apa, maksudmu menyingkirkannya? Tidak dapat terkejut, tetua berteriak, tapi, siapa yang akan kamu kirim? Apakah kamu bermaksud untuk menyingkirkannya? 19.459.002, memalingkan kepalanya dan melirik semua orang, si Jifu tidak berkomentar, seperti yang baru saja dikatakan Liu Su, anak ini aneh.
Dan kekuatannya mungkin jauh lebih tinggi daripada miliknya sendiri. Basis kultivasi. Bahkan jika hantu itu pergi, itu akan sulit untuk sementara waktu. Itu tidak bisa dihindari. Itu akan terungkap. Pada saat itu, jika raja menangkap kuncir, itu akan menjadi hal yang buruk. Lebih baik pergi di sana secara pribadi dan bunuh dengan satu pukulan, tanpa menyadarinya. Apa, kamu harus melakukannya sendiri? Tanpa sadar terkejut, sesepuh buru-buru melambaikan tangannya. Jangan pernah, pemujaan batu. Aturan sekte, sesepuh pemujaan tidak diperbolehkan menembak murid sesuka hati, bahkan murid tukang. Bahkan ketika memilih bahan latihan di masa lalu, itu hanya hari tertentu untuk pergi. Sekarang adalah bidang syuro, para tetua tidak dapat ikut campur di ruang praktis. Jika kamu kehilangan tangan dan tertangkap, dosanya cukup serius. Tanpa sadar tersenyum dingin, si Jimong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, apa yang kamu takutkan, itu adalah dosa untuk ditangkap. Dan itu bukan kentut jika kamu belum tertangkap. Apakah kamu berpikir bahwa lelaki tua itu akan membunuh satu? Apakah anak di alam Shenzhou menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha agar dia ditangkap? Zonggui, jika kau menghindarinya, itu bukan Zonggui. Liu Su, di mana anak itu menetap sekarang? Petik 2. Guru yang tercerahkan, di pemakaman Housan. Oke, bulan dan angin hitam tinggi pada malam membunuh orang, kebetulan terpencil di sana. Tanpa sadar tertawa, si Jifeng segera mencubit tangannya dan berteriak keras. Kamu membantu aku menjaga tubuh aku, dan aku akan kembali. Begitu suara itu jatuh, aku melihat kabut abu-abu tiba-tiba keluar dari penutup roh surgawinya, terbang langsung keluar pintu, dan menghilang di sekejap mata. Tapi jiwanya yang keluar dari tubuhnya untuk membunuh Zuo Fan. Dan Liu Su dan yang lainnya menjaga tubuhnya di sini untuk menghindari kecelakaan. Setengah jam kemudian, disertai deru angin yang menderu, asap abu-abu tiba-tiba muncul di perbatasan pemakaman Housan, berlarian ke sana kemari, mencari jejak Zuo Fan. Neneknya, di mana anak ini bersembunyi? Si Zongfu mengutuk dalam hatinya, tetapi kedua matanya seperti bola lampu, menatap cerah, melihat sekeliling. Tiba-tiba, semangatnya ke depan mandek tiba-tiba. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang energi terus-menerus datang. Ketika dia menatap matanya, dia melihat lapisan riak seperti gelombang air di depannya. Aku langsung mencibir, hatiku. Anak ini benar-benar memiliki pesona. Namun, sangat disayangkan bahwa di depan para penguasa alam void, kentut pesona semacam ini tidak berguna. Saksikan orang tua itu masuk dan bunuh anak itu. Berpikir seperti ini, si Fugong bergegas ke pesona, bergerak maju. Tapi sebelum dia menabraknya, ada dengungan lembut, dan aliran udara abu-abu lain tiba-tiba menghantamnya, dan segera memantulkannya keluar. Tanpa sadar ngeri, si Jiong merasakan napas yang akrab di kabut abu-abu, dan mau tidak mau berbalik dan berlari tanpa berani tinggal setengah langkah. Dan kabut abu-abu tidak mengejarnya, ia mengambang di sana dengan tenang, dan kemudian aku melihat pesona di belakangnya, seperti meteor, menghilang dalam kabut berasap. Seolah-olah telah lewat di masa depan. Di sini, ia kembali tenang. Dan Zuo Fan tidak tahu apa yang terjadi di luar pesona ini. Puff! Roh yang diabadikan oleh batu itu kembali ke tubuhnya. Tetapi ketika dia membuka pupilnya, dia tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah merah. Kulitnya langsung menjadi pucat. Ada apa, pemujaan batu, apa yang terjadi? Ketika sesepuh melihatnya, dia merasa cemas. Orang-orang lainnya juga sangat bingung. Mengapa penggunaan batu untuk mengabadikan kekuatan master virtual seperti itu masih harus terluka parah dalam waktu singkat? Kulitnya langsung menjadi bermartabat, dan mata si Jifen masih ngeri, dan dia tergagap. Ya, ibadah besar, apa? Semua orang tercengang ketika pernyataan ini keluar. Mungkinkah masih ada persembahan besar di sekitar anak ini yang telah merawatnya selama ini? Jadi di mana dia suci? Dan dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan Master Sekte nomor 1.